Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, berjumpa kembali di channelnya Om Ian PAI. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar membahas soal latihan penilaian tengah semester 2 pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 6. Baik, kita mulai pembahasan soalnya. Nomor 1. Alan menghidupkan petasan di gang. Padahal di gang tersebut selalu ramai dilalui masyarakat. Perilaku Alan tidak mencerminkan A. Tolong menolong, B. Hidup rukun, C. Saling membantu, D. Membuat kegaduhan. Alan menghidupkan petasan di gang. Padahal di gang tersebut selalu ramai dilalui masyarakat. Perilaku Alan tidak mencerminkan A. Tolong menolong, B. Hidup rukun, C. Saling membantu, D. Membuat kegaduhan. Jawaban yang benar adalah B. Hidup rukun. 2. Perhatikan potongan ayat berikut. Wa ta'awanu. Arti tulisan Arab di atas adalah A. Dan tolong menolonglah, B. Dan jangan tolong menolong, C. Dan bertakwalah, D. Dan bersabarlah. Apa arti tulisan wa ta'awanu adalah A. Dan tolong menolonglah, B. Dan jangan tolong menolong, C. Dan bertakwalah, D. Dan bersabarlah. Jawaban yang benar adalah A. Dan tolong menolonglah. 3. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita selalu ... nikmat. A. Memanfaatkan, B. Menghabiskan, C. Mengamalkan, D. Mensyukuri. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita selalu ... nikmat. A. Memanfaatkan, B. Menghabiskan, C. Mengamalkan, D. Mensyukuri. Jawaban yang benar adalah D. Mensyukuri. 4. Pada lafal inna akramakum, huruf yang dibaca ganda adalah A. Alif, B. Nun, C. Mim, D. Ro. Pada lafaz inna akramakum, huruf yang dibaca ganda adalah A. Alif, B. Nun, C. Mim, D. Ro. Jawaban yang benar adalah B. Nun. 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Berprasangka buruk, 2. Berprasangka baik, 3. Mencari kesalahan, 4. Takabur. Dari pernyataan di atas, mana sifat yang harus dihindari sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. Dari pernyataan di atas, mana sifat yang harus dihindari sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4. Jawaban yang benar adalah C. 1 dan 3. 6. Surat yang menerangkan perintah tentang tolong-menolong adalah surat A. Al-Hujurat ayat 12, B. Al-Hujurat ayat 13, C. Al-Maidah ayat 2, D. Al-Maidah ayat 3.
Surat yang menerangkan perintah tentang tolong-menolong adalah surat A. Al-Hujurat ayat 12, B. Al-Hujurat ayat 13, C. Al-Maidah ayat 2, D. Al-Maidah ayat 3. Jawaban yang benar adalah C. Al-Maidah ayat 2. 7. Yang termasuk dosa besar menurut surat Al-Hujurat ayat 12 adalah A. Menggunjing, B. Mencuri, C. Mabuk-mabukan, D. Main-mainan. Yang termasuk dosa besar menurut surat Al-Hujurat ayat 12 adalah A. Menggunjing, B. Mencuri, C. Mabuk-mabukan, D. Main-mainan. Jawaban yang benar adalah A. Menggunjing. 8. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang sia-sia dan sudah diatur menurut A. Aturan yang berlaku, B. Hukum Islam, C. Hukum negara, D. Ketetapan dan ketentuannya. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang sia-sia dan sudah diatur menurut A. Aturan yang berlaku, B. Hukum Islam, C. Hukum negara, D. Ketetapan dan ketentuannya. Jawaban yang benar adalah D. Ketetapan dan ketentuannya. 9. Berikut ini yang termasuk takdir mu'alaq adalah A. Joko siswa yang pandai, B. Rambut Joko keriting, C. Joko anak kedua dari 3 bersaudara, D. Joko lahir dari rahimnya Ibu Siti. Berikut ini yang termasuk takdir mu'alaq adalah A. Joko siswa yang pandai, B. Rambut Joko keriting, C. Joko anak kedua dari 3 bersaudara, D. Joko lahir dari rahimnya Ibu Siti. Jawaban yang benar adalah A. Joko siswa yang pandai. 10. Takdir mubrom adalah A. Takdir yang tidak sesuai dengan keinginan, B. Takdir yang berubah-ubah, C. Takdir yang dapat diubah, D. Takdir yang tidak dapat diubah. Takdir mubrom adalah A. Takdir yang tidak sesuai dengan keinginan, B. Takdir yang berubah-ubah, C. Takdir yang dapat diubah, D. Takdir yang tidak dapat diubah. Jawaban yang benar menurut kalian yang mana? Yang benar adalah D. Takdir yang tidak dapat diubah. 11. Di bawah ini yang termasuk hikmah kepada qada dan qadar, kecuali A. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, B. Merengek-rengek ketika mendapat nilai ujian buruk, C. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, D. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Di bawah ini yang termasuk hikmah kepada qada dan qadar, kecuali A. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, B. Merengek-rengek ketika mendapat nilai ujian buruk, C. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, D. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal lain yang positif. Jawaban yang benar adalah B. Merengek-rengek ketika mendapat nilai ujian buruk. 12. Qada adalah ketetapan Allah sejak azali tentang ketentuan semua makhluknya. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah A. Qada Allah tercatat di dalam Al-Quran, B. Tidak ada seorang pun yang mengetahui qada Allah, C. Para malaikat mengetahui qada Allah, D. Para nabi mengetahui qada Allah. Qada adalah ketetapan Allah sejak azali tentang ketentuan semua makhluknya. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah
A. Qada Allah tercatat di dalam Al-Quran. B. Tidak ada seorang pun yang mengetahui qada Allah. C. Para malaikat mengetahui qada Allah. D. Para nabi mengetahui qada Allah. Jawaban yang benar adalah B. Tidak ada seorang pun yang mengetahui qada Allah. 13. Bahwa takdir itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Menurut klasifikasi para ulama, yang dimaksud takdir yang tidak dapat diubah ialah takdir A. Takdir mubram, B. Takdir mu'alaq, C. Takdir buruk, D. Takdir baik. Bahwa takdir itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Menurut klasifikasi para ulama, yang dimaksud takdir yang tidak dapat diubah ialah takdir A. Takdir mubram, B. Takdir mu'alaq, C. Takdir buruk, D. Takdir baik. Jawaban yang benar adalah A. Takdir mubram. 14. Sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar, di saat mendapatkan anugerah atau keberhasilan maka sebaiknya A. Mengeluh, B. Mengkritik, C. Bersyukur, D. Bersabar. Sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar, di saat mendapatkan anugerah atau keberhasilan maka sebaiknya A. Mengeluh, B. Mengkritik, C. Bersyukur, D. Bersabar. Menurut kalian jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah C. Bersyukur. 15. Berburuk sangka kadang didahului oleh perasaan hasad. Istilah lain hasad yaitu A. Dengki, B. Marah, C. Emosi, D. Sombong. Berburuk sangka kadang didahului oleh perasaan hasad. Istilah lain hasad yaitu A. Dengki, B. Marah, C. Emosi, D. Sombong. Jawaban yang benar adalah A. Dengki. 16. Contoh simpati diantaranya adalah A. Tidak membuat kegaduhan di masjid saat sedang beribadah, B. Dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak, C. Mendoakan orang tua setelah sholat, D. Memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Contoh simpati diantaranya adalah A. Tidak membuat kegaduhan di masjid saat sedang beribadah, B. Dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak, C. Mendoakan orang tua setelah sholat, D. Memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Jawaban yang benar adalah D. Memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. 17. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, misalnya A. Berbicara dengan bahasa Indonesia kepada teman yang berbeda suku, B. Membiarkan perselisihan antar teman, C. Berteman dengan teman seagama saja, D. Mengolok-olok pengemis karena malas bekerja. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, misalnya A. Berbicara dengan bahasa Indonesia kepada teman yang berbeda suku, B. Membiarkan perselisihan antar teman, C. Berteman dengan teman seagama saja, D. Mengolok-olok pengemis karena malas bekerja. Jawaban yang benar adalah A. Berbicara dengan bahasa Indonesia kepada teman yang berbeda suku. Baik, kita lanjut ke nomor 18. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut yang termasuk manfaat hidup rukun adalah A. Menciptakan ketidakharmonisan, B. Menciptakan perdamaian,
C. Terciptanya komunikasi yang kurang baik. D. Memperbanyak permusuhan. Berikut yang termasuk manfaat hidup rukun adalah: A. Menciptakan ketidakharmonisan. B. Menciptakan perdamaian. C. Terciptanya komunikasi yang kurang baik. D. Memperbanyak permusuhan. Jawaban yang benar adalah B. Menciptakan perdamaian. 19. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh, hingga orang miskin agar terhindar dari perilaku A. Berbaik sangka. B. Berburuk sangka. C. Sombong dan membanggakan diri. D. Sombong. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh, hingga orang miskin agar terhindar dari perilaku A. Berbaik sangka. B. Berburuk sangka. C. Sombong dan membanggakan diri. D. Sombong. Jawaban yang benar adalah C. Sombong dan membanggakan diri. 20. Perhatikan gambar berikut ini. Merasa kasihan atas penderitaan dan musibah yang dialami oleh orang lain disebut A. Berbaik sangka. B. Toleran. C. Hidup rukun. D. Simpati. Merasa kasihan atas penderitaan dan musibah yang dialami oleh orang lain disebut A. Berbaik sangka. B. Toleran. C. Hidup rukun. D. Simpati. Jawaban yang benar adalah D. Simpati. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan soal penilaian tengah semester 2 kali ini. Semoga kalian bisa lebih paham untuk kedepannya. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di soal-soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.